kita membantu polisi. Yang penting klien saya jangan sampai kami hitamkan, itu aja. Jessica itu super pinter ngebohong. Melihat tayangan wawancara dari tantenya Mirna telah menghamburkan uang untuk persidangan ini. Sifat bicara yang keras, bahkan sering memaki ayahnya jika ada kesalahan. Ia juga menjelaskan, kalau Mirna bisa berkelahi dengan lelaki, saat saudara kembarnya si Sandi ditampar lelaki, yang melawan bahkan sampai berkelahi adalah Mirna. Sandi ini adalah saudara kembar Mirna. Sandi juga mendokumentasikan Mirna saat di kolam renang. Sandi menceritakan saat Mirna sudah dimakamkan, ia bermimpi, Mirna yang sedang duduk memperhatikan gaun pengantinnya dengan raut wajah yang sedih dan diam. Dia juga menceritakan bahwa dulunya pernah ingin membuka kafe bersama Mirna dan mereka berdua sangat menyukai minuman kopi. Pada tanggal 6 Januari tahun 2016 Jessica menunggu untuk minum kopi bersama teman-temannya di Cafe Olivier pada pukul 15.30. Jessica lebih dulu sampai di sana dan mengabarkan melalui WhatsApp bahwa ia sudah sampai. Jessica masuk ke Olivier dan hanya 2 menit ia keluar kembali. Pada pukul 16.14 PM, Jessica masuk kembali ke Cafe Olivier dengan membawa tas belanja. Hanya beberapa menit kemudian kurang lebih pukul jam 16.18 Jessica memesan minuman. Terlihat hanya ada Jessica yang sedang memesan minuman di kafe itu. Sang barista kafe mempersiapkan minumannya dan menyiapkannya di koridor. Pelayan mengambil kopinya, lalu disajikan ke Jessica pada pukul 16.24. Di situ Jessica memberi kabar gembira ke Mirna bahwa dirinya sudah memesan kopi. Mengetahui itu pun Mirna memberikan tahu bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju Cafe Olivier pada pukul 17.16. Mirna dan temannya yang bernama Hani tiba di kafe dan bertemu dengan Jessica. Di sana mereka juga bertemu dengan teman lainnya yang ada di meja 54. Mereka juga terlihat saling sapa dan memberi senyuman. Tak ada tanda-tanda apapun. Namun setelah Mirna minum kopinya pada pukul 17.18, dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Mirna gelisah dan kejang-kejang lalu ia menyandarkan kepalanya ke belakang. Kejadian ini sontak langsung membuat banyak perhatian pengunjung kafe tertuju kepada Mirna yang sudah pingsan setelah minum kopi tersebut. Pelayan kafe langsung memberikan pertolongan kepada Mirna, namun terlihat Jessica hanya terdiam, tak melakukan apapun. Dia hanya melihat meja yang ditarik oleh karyawan kafe karena di sana ada tas miliknya yang berada di atas meja. Lalu ia pun mengambil tasnya tersebut. Terlihat Jessica mengambil tas itu dengan rasa gugup dan panik. Entah panik karena melihat Mirna yang pingsan, atau ada sesuatu di dalam tasnya. Device manager cafe itu pun merasa curiga kepada Jessica karena ia tidak melakukan apapun kepada Mirna. Karena Devi berdekatan dengan Jessica, Jessica pun bertanya kepada Devi, "Kau memasukkan apa ke dalam minumannya?" Sontak saja Devi langsung mengecek kopi. Dia mencium aromanya dan mencicipinya, ternyata rasa dan baunya sangat busuk sekali. Sang barista juga melihat warna kopinya yang tidak wajar, warnanya kuning sekali dan dia mencium dari dekat, dan baunya sangat menyengat. Barista sangat panik atas kejadian ini karena ialah yang meracik minuman itu. Pada akhirnya barista ini mencicipi semua bahan yang ada tapi dari bahan itu semua baik-baik saja. Jika bahan yang sudah busuk pasti satu kafe akan mengalami hal yang sama. Tapi ini hanya Mirna saja. Mirna akhirnya dibawa menggunakan kursi, langsung ke unit gawat darurat. Seiring berjalannya waktu mental Devi sangat kacau, karena baru pertama kali ada kejadian seperti ini di kafenya. Sang ayah Mirna memberikan oksigen melalui mulutnya, dan dia sangat menyesali. Kenapa harus Mirna yang meninggal? Bukan ayah saja yang sudah tua, terlihat sangat terpukul dan sangat sedih. Saudara kembarnya juga sangat terpukul saat itu. Ia mencoba membangunkan Mirna. Tapi dokter mengatakan bahwa Mirna sudah tiada. Di sisi lain, Vera temannya juga diajak bertemu di kafe namun karena Vera bekerja ia memberitahu Mirna kalau mungkin ia akan telat bertemunya. Tiba-tiba karena mendapatkan telepon dari teman yang tidak disebutkan, mengabarkan bahwa Mirna sudah meninggal dunia. Vera terkejut dan tidak percaya, karena pada jam 5, Mirna mengirim pesan padanya. Pada saat di rumah sakit, Eddie sang ayah bertanya kepada Jessica, "Mirna meninggal minum kopi, dan kau minum apa?" Jessica menjawab,
bahwa yang ia minum air mineral. Mendengar jawaban dari Jessica, Eddie memiliki kecurigaan yang sangat kuat, karena Jessica order 1 es kopi Vietnam, koktail dan non-fashion dan tidak ada pesanan air mineral. Lalu apa yang dikatakan Jessica kepada Eddie? Oh, Mirna mati ya, Mirna mati ya. Lalu saya, yang bunuh Mirna ya, Jessica ngomong begitu, ucap Eddie sang ayah Mirna. Pada tanggal 9 Januari tahun 2014, di rumah juga datang petugas dari kepolisian yang mengatakan bahwa jasad Mirna harus diotopsi, karena dugaan meninggalnya Mirna adalah karena diracun. Tapi ibu Mirna tidak menyetujuinya karena sang ibu tidak ingin jasad putrinya itu dibongkar-bongkar. Namun pihak kepolisian menjelaskan bahwa jika tidak bersedia diotopsi maka pihak polisi tidak bisa melakukan penyelidikan dan tidak akan mengetahui siapa pembunuhnya. Orang tua dan keluarga korban selama ini tidak mau diotopsi. Kalau kematian ini tidak wajar dan tidak ada otopsi, polisi tidak bisa melakukan penyelidikan. Mendengar penjelasan dari kepolisian, akhirnya keluarga Mirna pasrah dan bersedia untuk melakukan otopsi. Dibawa oleh petugas ambulan pada hari Minggu tanggal 9 Januari, keluarga besar mengantar jenazah Wayan Mirna Salihin di pemakaman Tionghoa Gunung, Gadung Kelurahan Genteng, Bogor Barat. Setelah itu keluarga besar Mirna mendapatkan informasi hasil otopsinya, bahwa hasil otopsi menunjukkan isi lambung Mirna positif mengandung sianida. Profesor Eddie mengamati Jessica. Ketika ditanya oleh reporter bahwa Jessica sedang mengarang cerita atas jawabannya karena Jessica tidak menatap reporter melainkan melihat ke atas. Saat ia menjawab pertanyaan dari reporter di acara televisi, dia menjawab reporter stasiun TV itu. Dia tidak menatap reporter itu, tapi dia melihat ke atas. Device Manager Cafe merasa aneh karena Jessica duduk di kursi paling besar, dan menata semuanya dengan rapi, dan menutupi gelas kopinya dengan paper bag. Ada 9 CCTV. Namun Jessica memilih tempat yang lebih sempit dari tangkapan CCTV sebelumnya. Jessica juga mencari tempat yang menurutnya nyaman. Dia menelusuri di beberapa lokasi di Cafe Olivier. Pada tanggal 30 Januari, tepat 24 hari setelah kematian Mirna, Jessica didatangi oleh penyidik Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya di Hotel Mangga 2 Jakarta Utara. Polisi telah mendakwanya dengan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun atau seumur hidup, bahkan bisa terkena hukuman mati. Seiring berjalannya waktu, isu-isu baru pun muncul, bahwa Mirna dan Jessica memiliki hubungan khusus. Sebelum Mirna menikah, mereka berdua dicurigai menjalani hubungan sesama jenis. Namun Sandi menyangkalnya bahwa isu seperti itu adalah konyol dan tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Pada tanggal 15 Juni tahun 2016, sidang perdana kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu pagi. Eddie, sang ayah Mirna, sangat kaget ketika mendatangi persidangan pertama. Ternyata di area persidangan sangat banyak sekali wartawan, reporter, hingga menutupi pintu gedung, hanya untuk menyiarkan persidangan itu secara publik. Tak hanya sang ayah, pabrik prosedur juga terheran-heran, karena banyaknya antrian sehingga sulit untuk masuk ke ruang persidangan. Padahal Jessica ataupun Mirna bukan tokoh publik. Karena cerita ini terlalu panjang, kita sambung ke part 2.